Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar bersama rekan saya Ridwan Nur Hakim. Di sini kami akan mencoba menjelaskan kode atau proyek UAS yang telah kami kerjakan. Di sini untuk tema web service-nya adalah manajemen produk minimarket. Jadi untuk endpoint-nya di sini ada register dan login, kemudian ada produk, lalu ada order, lalu ada supplier, dan satu lagi itu ada transaksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pertama ada fungsi register, lalu ada login. Untuk fungsi registernya di sini kita bisa membuat user baru. Lalu di sini untuk loginnya menggunakan validation juga. Seperti ini validation. Lalu kita coba langsung ke dalam Postman. Jadi di sini kita akan mencoba membuat user baru. Di sini kita membuat user seperti Ujang misalkan. Kita buat user seperti ini. Kita coba register. Di sini sudah terinsert. Sebelumnya saya sudah menjalankan servernya, jadi sudah bisa jalan. Lalu kita coba login menggunakan email yang sudah kita buat. Kita coba login di sini. Di sini saya menggunakan Ujang. Kita coba login. Nah, di sini ada tokennya. Tokennya akan kita gunakan untuk fungsi update, delete, dan post. Jadi di sini untuk rootnya, untuk fungsi get dalam root produk dan order itu bisa diakses melalui publik. Jadi kita gak perlu login. Sedangkan untuk menu post, put, dan delete, metode post, put, dan delete itu harus menggunakan login. Jadi langsung kita praktekkan di sini di dalam Postman. Untuk menu produk, di sini saya akan coba mengget tanpa login. Di sini saya tidak akan login. Seperti yang sudah dilihat di sini bannernya saya matiin. Saya nggak memasukkan data apapun. Kita coba get. Nah, di sini ada beberapa produk seperti ini. Lalu kita coba untuk mengget satu produk by ID. Jadi di sini ada ID ke 1, kita coba get ID ke 1. Nah, di sini sudah ada muncul produk ID 1, dia akan muncul satu aja. Lalu kita coba post data produk di sini seperti ini. Nah, untuk bearernya kita masukkan ke dalam sini. Di sini kita pastikan token yang sudah kita copy dari tadi dari fungsi login. Kita sudah kopikan di situ. Kita coba di sini menggunakan Ciptaden odol 99 seperti ini. Kita coba untuk tes data post. Di sini sudah terinsert. Kalau responnya seperti ini berarti sudah terinsert. Kemudian untuk put, di sini untuk putnya, di sini kan produk ID-nya 4. Nah, kita coba produk ID yang keempat kita update menjadi misalkan jadi obat OBH kombi, misalkan obat batuk, harganya jadi 14.000. Lalu ininya kita biarkan saja kayak gini, atau coba kita update aja supaya ngetes kalau misalkan ini berfungsi. 5. Terus di sininya saya nggak tahu manufakturnya apa, kita coba OBH aja gitu. Kategori ID-nya misalkan 2. Status available, kita coba update. Di sini sudah berubah. Nah, kita coba get lagi.
Oh, bentar. Yang keempat. Kita coba update. Di sini sudah terupdate. Jadi kita sudah menggunakan update. Di sini kita coba untuk mendelete. Jadi kalau sebelumnya di sini ada yang keempat, misalkan bisa dilihat di sini ada yang OBH Kombi. Kita coba delete. Di sini kita ubah juga ininya. Jangan lupa. Lalu kita send. Produk deleted. Kita coba lihat lagi di produk. Di sini yang OBH Kombi udah menghilang. Seperti itu. Seperti itu untuk root produk. Di sini ada kodenya. Di sini saya tidak menggunakan XML, jadi di sini semuanya tipenya adalah JSON. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada fungsi order. Di dalam fungsi order ini ada yang namanya hampir sama sih sebenarnya kayak yang produk. Jadi untuk index, lalu ada store, show, update, dan destroy. Hampir sama, cuman beda nama database-nya saja untuk kodenya. Lalu kita coba langsung di sini. Jadi untuk root orders, untuk fungsi get itu kita nggak perlu login. Di sini bisa dilihat saya tidak menggunakan bearer apapun, nggak punya authorization. Lalu kita coba send. Nah, di sini udah ada yang namanya orders. Di sini tabel orders seperti ini. Kayak gitu. Selanjutnya kita coba untuk get order ID. Jadi untuk order ID ketiga kita coba get. Nah, seperti ini dia akan muncul tanpa login ya. Lalu kita coba untuk melakukan post data. Di sini untuk customer name-nya bentar, untuk seperti ini kita coba customer sales name-nya adalah Ujang. Produk ID-nya kita coba beli yang ketiga. Total amount 1, status paid, user ID-nya 4. Dalam JSON kita coba post unauthorized. Oh ya, saya belum mengkopikan ininya, pastekan. Lalu kita coba send seperti ini. Jadi datanya udah terinsert ke dalam database. Lalu kita coba get lagi ke dalam ini. Kita coba lihat apakah masuk. Udah ya. Di sini ada Ujang. Lalu kita coba put. Jadi untuk tadi itu order ID keempat. Jadi untuk yang keempat kita coba ini update. Di sini kita pastekan dulu bearernya, lalu kita masuk ke body. Nah, ini kita pakai data yang udah disediakan di sini. Misalkan dari Ujang jadi Jajang. Produk ID-nya misalkan jadi 4. Lalu total amount-nya jadi 5 misalkan. User ID-nya jadi 1. Seperti ini. Lalu kita coba send. Seperti ini, jadi Jajang paid. Seperti itu. Lalu kita coba get lagi. Di sini masih Ujang. Kita coba get lagi. Berubah jadi Jajang. Lalu kita coba untuk fungsi delete-nya. Di sini fungsi delete-nya adalah order ID yang keempat. Tadi itu yang keempat. Order ID keempat, kita coba delete. Jangan lupa pastekan ininya juga, bearernya. Lalu kita send. Delete successfully. Order ID yang keempat. Kita coba lihat di sini. Di sini masih ada Jajang. Kita coba lagi, udah nggak ada. Udah hilang. Jadi untuk fungsi produk dan order seperti itu. Untuk fungsi supplier dan transaction akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu supplier controller. Di supplier controller ini ada beberapa fungsi. Terus yang fungsi pertama itu ada index. Fungsi ini ini berfungsi untuk indeks ini berfungsi untuk melakukan pengambilan data atau menampilkan data dari database. Terus di sini ada store. Di sini berfungsi untuk melakukan pembuatan atau menginputkan data yang kita inginkan itu ke database dengan cara input, melakukan request ke semua file atau terus supplier terus ini model supplier langsung melakukan pembuatan, terus melakukan memanggil input yang sudah dideklarasikan. Terus di sini ada melakukan return response untuk menampilkan data, Terus di sini ada show. Di sini berfungsi untuk melakukan pemanggilan data berdasarkan ID. Terus di sini untuk supplier ini berfungsi terus untuk memanggil atau melakukan pencarian ID. Jika supplier tidak ada, akan mengeluarkan pesan abort 404. Terus akan melakukan return response. Terus jika ada itu melakukan return response untuk mengeluarkan data supplier atau menampilkan data. Terus di sini ada update. Fungsi ini untuk melakukan update atau perubahan pada data yang sudah diinputkan tadi. Di sini ada input melakukan request ke variabel, ke semua variabel. Terus supplier mencari ID supplier yang akan diinputkan. Terus jika supplier tidak ada, akan mengeluarkan pesan abort. Terus jika ada, akan mengisi filenya, terus melakukan save, terus menampilkan data yang sudah diupdate. Terus di sini ada destroy. Di sini berfungsi untuk melakukan penghapusan data yang sudah ada di database. Di sini supplier untuk di sini lakukan pencarian ID. Terus jika supplier tidak ada, akan mengeluarkan pesan supplier not found. Terus jika ada, langsung melakukan delete, terus mengeluarkan pesan supplier sudah di delete. Terus di sini ada model dari supplier. Di sini untuk variabelnya ada array itu ID, nama supplier, alamat supplier, dan kontak. Terus primary key-nya ID. Terus di sini saya akan melakukan postman untuk supplier. Kita coba untuk mengambil datanya, melakukan get. Di sini ada 3 supplier, yaitu ada 1, 4, dan 5. Kita coba untuk melakukan post supplier, kita coba menjadi supplier C. Ini post. Nah, ini sudah berhasil di post. Ini supplier D. Terus alamatnya Jalan Pangeran 866, kota KL, terus nama kontak, terus tanggal dibuatnya dengan ID 6. Terus kita coba melakukan pengambilan data berdasarkan ID. Kita coba. Nah, di sini langsung keluar untuk ID 6 yang tadi supplier D dan Jalan Pangeran 66 dan sebagainya. Kita lakukan put atau melakukan update pada 6 tadi kan ya, pada ID 6 kita ubah ke G Jalan Putih 123, kita FGH
kita send. Nah, sudah melakukan perubahan dari ID 6 yaitu menjadi supplier K, terus menjadi Jalan Putri, Masjid 3, Kota FK, terus kontaknya. Terus kita coba melakukan delete. Kita coba untuk 6 kita coba delete. Nah, di sini langsung menampilkan pesan bahwa supplier itu data supplier sudah berhasil dihapus. Terus saya akan lanjutkan penjelasan langsung ke transaction controller. Pada controller ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu ada index. Yang pertama, index ini berfungsi untuk melakukan pengambilan data, untuk menampilkan data. Terus di sini ada show. Di sini untuk melakukan pengambilan data berdasarkan ID, transaction, find ID untuk mencari ID. Terus jika transaksi tidak ada, akan mengeluarkan pesan transaction not found. Terus jika ada, akan mengeluarkan datanya atau menampilkan datanya. Terus di sini ada function store. Di sini berfungsi untuk melakukan input data melakukan input data ke tabel transaksi. Di sini juga ada validasinya, ada transaksi date itu require dengan datanya date. Terus ada user ID require dibutuhkan, exist user ID, terus supplier ID dengan exist supplier ID, dan total amount require dengan data numerik. Terus melakukan create pada tabel transaksi, terus menampilkan data yang sudah ditambahkan. Terus di sini ada fungsi update. Di sini berfungsi untuk melakukan perubahan data dari tabel data yang sudah di inputkan sebelumnya. Di sini mencari dulu ID yang diinginkan. Terus di sini jika data transaksi itu tidak ada, akan mengeluarkan pesan transaction not found. Terus jika ada, akan melakukan validasi. Terus jika sudah, terus melakukan pengisian ke request all ke semua variabel, terus melakukan save. Terus menampilkan data yang sudah diupdate. Terus di sini ada function destroy. Di sini yang pertama, di sini berfungsi untuk melakukan penghapusan data yang ada di tabel database. Terus di sini melakukan pencarian ID. Terus jika transaksi tidak ada, data akan mengeluarkan transaction not found. Terus jika ada, akan langsung di delete. Terus melakukan menampilkan pesan transaksi telah berhasil dihapus. Terus kita lakukan pengecekan lagi, melakukan postman. Kita coba untuk melakukan get terlebih dahulu. Di sini ada beberapa data transaksi, yaitu yang ada ID 1, ID 3, dan ID 4. Terus kita coba untuk melakukan pembuatan data transaksi. Kita coba buat dengan tanggal 08 tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 dengan user ID 2, supplier ID 1. Coba buat send. Nah, data berhasil dibuat dan transaction date sama, tanggal 8 bulan 4. Terus user ID-nya 2, supplier 1 dengan ID 6. Terus kita coba melakukan pengambilan data berdasarkan ID. Tadi ID 6 diambil atau berhasil terambil, ID 6, transaction date tanggal 8 tadi bulan 4.
dengan total aman 50. Terus kita coba lakukan update. Tadi supplier ID itu ada supplier ID 5. Kita coba ubah ini supplier ID menjadi supplier ID 5, ini menjadi 2 dengan total 90. Ubah bulannya menjadi 09 tanggal 12. Kita coba rubah. Oh, ini transaksi not found. Oh, ini belum dirubah. Langsung terubah. Yang tadi ID 6 jadi yang tadi tanggal bulan 4 tanggal 8 menjadi bulan 9 tanggal 12. Tadi user ID-nya 1 menjadi 2, supplier ID-nya tadi 1 menjadi 5, total amount-nya tadi jadi 20, menjadi 90. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.